Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Darul Putra Pradana, NIM 18 17 10 20 10 29 dari kelas C Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang analisis break-even point atau BEP. Latar belakang yang ingin saya angkat yaitu usaha edamame goreng. Edamame termasuk tanaman potensial karena memiliki tingkat produktivitas 3,5 ton per hektar, lebih tinggi daripada tanaman kedelai pada umumnya. Dengan biji yang lebih besar, rasa lebih manis, dan tekstur lebih lembut dibandingkan kedelai biasa, menyebabkan tingginya permintaan pasar akan tanaman ini. Edamame juga termasuk salah satu sumber protein nabati yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Mengonsumsi edamame dapat menguatkan sistem imun tubuh serta mengurangi risiko kanker. Edamame goreng merupakan solusi alternatif dalam pengembangan produk olahan edamame dengan cita rasa nikmat serta kandungan nutrisi yang tidak jauh berbeda dengan kondisi segarnya. Atas dasar itulah perlu adanya analisis titik impas pada usaha pembuatan edamame goreng. Apa sih yang dinamakan dengan break-even point atau BEP? Menurut Khairiyah dan kawan-kawan tahun 2016, break-even point atau titik impas merupakan keadaan suatu perusahaan ketika total penghasilan sama besarnya dengan biaya total yang dikeluarkan. Pada kondisi tersebut, perusahaan tidak berada pada posisi untung, namun juga tidak dalam posisi rugi. Artinya, seluruh biaya itu dapat ditutupi oleh pendapatan. Analisis break-even point dilakukan untuk mengetahui atau merencanakan jumlah volume minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak memperoleh keuntungan. Ada beberapa manfaat dari analisis break-even point atau BEP bagi suatu perusahaan, yaitu 1. Mendesain spesifikasi produk, 2. Menentukan harga jual per satuan unit, 3. Menentukan target penjualan dan penjualan minimum, 4. Memaksimalkan jumlah produksi dan penjualan, dan yang kelima, merencanakan laba yang ingin dicapai. Dalam analisis BEP dapat dinyatakan dalam unit produksi dan unit rupiah. Dalam unit produksi, persamaan yang digunakan adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi pendapatan dikurangi biaya variabel. Sedangkan dalam unit rupiah, persamaan yang digunakan adalah BEP sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi pendapatan. Studi kasus yang ingin saya angkat yaitu usaha edamame goreng yang memiliki dua macam produk yang dibedakan berdasarkan berat produk, yaitu edamame goreng 100 gram dan edamame goreng 200 gram. Untuk menjalankan usaha edamame goreng dibutuhkan modal dengan rincian biaya tetap per bulan sebesar Rp8.301.799 dan biaya variabel Rp11.416.383 dengan jumlah produksi per bulan pada setiap produk sebesar 665 unit dengan biaya variabel per unit sebesar Rp17.159 dan pendapatan per unit produk sebesar Rp25.000 untuk setiap produk 200 gram dan Rp13.000 untuk setiap produk 100 gram. Pertanyaannya, pada unit produksi dan unit rupiah keberapa usaha tersebut mengalami BEP? Dalam hal ini analisis break-even point atau BEP saya bagi menjadi dua bagian, yaitu edamame goreng 200 gram dan edamame goreng 100 gram. Edamame goreng 200 gram akan mengalami break-even point atau BEP ketika penjualan minimum produk telah mencapai 1059 unit atau ketika pendapatan Rp26.468.836. Hal ini ditunjukkan oleh titik merah yang merupakan titik perpotongan antara biaya total dan total pendapatan. Sedangkan kondisi yang berbeda justru terjadi pada produk edamame goreng 100 gram yang tidak mengalami BEP. Hal ini dapat dilihat dari nilai BEP
yang negatif atau menunjukkan kerugian. Pada grafik ini dapat diketahui bahwa biaya total jauh lebih besar dibandingkan total pendapatan, sehingga loss areanya semakin besar. Kemudian muncul pertanyaan, apakah usaha edamame goreng masih layak dilakukan atau tidak? Walaupun pada produk edamame goreng 100 gram mengalami kerugian atau tidak pernah mengalami BEP, namun nilai tersebut dapat ditutupi oleh keuntungan produk edamame goreng 200 gram pada tahun pertama bulan ke-7. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa usaha edamame goreng tetap layak dijalankan karena mencapai BEP total pada tahun pertama bulan ke-7. Dengan rincian keuntungan produk 200 gram sebesar Rp28.216.850,83 dan kerugian produk 100 gram sebesar Rp27.671.149,17, sehingga dapat diperoleh sisa keuntungan sebesar Rp545.701,67. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.